saya Relia. Kembali kami sampaikan berita seputar Riau Kepri hari ini. 3 wanita tersangka penggelapan mobil rental ditangkap polisi di Bintan. Tersangka merupakan jaringan yang menyamar sebagai penyewa jasa mobil rental. Polisi menggerebek rumah pengedar sabu-sabu di Kampar. Bersama tersangka, petugas menyita 12 paket sabu-sabu siap edar. Seekor anak gajah jinak atau gajah latih mati di hutan Taman Nasional Tesonilo, Pelalawan. Petugas masih menyelidiki penyebab satwa dilindungi itu mati mendadak. Kebakaran hutan dan lahan masih berlangsung di sejumlah wilayah di Riau Jumat 5 September. Salah satu titik api berada di kawasan gambut di Kota Dumai dengan luas lahan yang terbakar sekitar 15 hektar. Tim pemadam gabungan dari Manggala Agni, BPBD, polisi, dan TNI dikerahkan untuk memadamkan api. 1 unit helikopter diterjunkan untuk melakukan penyiraman dari udara atau waterbombing. Sementara tim darat melakukan penyemprotan menggunakan mesin air ke dasar gambut dengan kedalaman 1 meter lebih. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, diduga sengaja dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab untuk membersihkan lahan dan membuka perkebunan baru. Rencana pembangunan proyek strategis nasional atau PSN Rempang Eco City masih terkendala penolakan relokasi oleh sebagian masyarakat di Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu 6 September. Kali ini aksi berlangsung di pasar tradisional, Simpang Sungai Raya, dan jembatan Pulau Setoko. Usai menggelar kegiatan tabur bunga memperingati tragedi Rempang 2 tahun lalu, massa mendatangi pasar tradisional dengan memasang poster dan spanduk di lapak-lapak pedagang bertuliskan penolakan relokasi. Di pasar tradisional yang menjual aneka jenis ikan laut, sayuran, buah, dan hasil bumi lainnya, merupakan kekayaan alam Rempang yang tidak bisa ditinggalkan. Sebagian masyarakat masih bersikukuh untuk tidak akan pindah setapak pun dari Pulau Rempang. Warga juga menggelar doa bersama, pentas seni, dan ditutup dengan pembacaan deklarasi sikap penolakan relokasi. Kurir narkoba disergap polisi di sebuah kapal di perairan Indragiri Hilir Riau, Minggu 7 September. 2 tersangka masing-masing berinisial SS dan ZR yang merupakan anak buah kapal tidak berkutik saat ditangkap tim Opsnal Polres dan Bea Cukai. Dalam penggeledahan di ruang kapal, petugas menemukan 3 bungkus sabu-sabu seberat 3 kg dan 35 butir pil ekstasi. Barang haram itu dibawa tersangka dari Malaysia usai mengantar buah kelapa ke negara jiran tersebut. Dalam pengembangan kasus, petugas kembali menangkap 2 tersangka lain di tempat terpisah, masing-masing berinisial RA dan SR yang merupakan jaringan yang sama. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Penyelamat Uang Negara atau AMPUN berunjuk rasa menuntut Pemkot atasi banjir di Pekanbaru Riau, Senin 8 September. Massa mengusung poster dan spanduk dengan berbagai tuntutan dan orasi di depan kantor Satpol PP. Salah satu yang disoroti pengunjuk rasa yakni pembangunan di sejumlah ruas jalan yang memicu terjadi banjir karena selokan ditutup beton.
Sejumlah bangunan disinyalir tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB. Masa mendesak Satpol PP supaya membongkar bangunan yang tidak memiliki izin agar banjir dapat diatasi. Kakak beradik tewas tenggelam di kolam bekas galian tanah untuk pabrik batu bata di Jalan Badak Ujung, Pekanbaru Riau, Selasa 9 September. Korban bernama Marta berumur 11 tahun dan Jeffrianus Daeli berumur 8 tahun, dilaporkan hilang sejak Senin sore, 8 September. Pada Selasa pagi, warga menemukan jasad korban mengapung di kolam bekas galian. Peristiwa miris itu meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut dan memeriksa pemilik usaha batu bata. Diguyur hujan lebat, sejumlah ruas jalan terendam banjir di Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu 10 September. Kawasan yang terendam diantaranya perumahan di kawasan Bengkong dan Nagoya. Sebagian pengendara motor terpaksa mendorong kendaraan akibat mogok setelah nekat menerobos genangan banjir. Banjir juga disertai angin kencang mengakibatkan sejumlah rumah rusak. Sedikitnya 15 rumah mengalami kerusakan pada bagian atap dan plafon. Banjir kini mulai berangsur surut, namun masyarakat diimbau untuk mengungsi karena diperkirakan curah hujan masih tinggi dalam beberapa hari ke depan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Mewakili tim SSJ yang bertugas, saya Seralia, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas.